Sebuah panggilan darurat diterima oleh pusat informasi. Operator dengan tenang dan sigap memverifikasi informasi, memahami situasi, dan segera mengarahkan tim yang berada paling dekat dengan lokasi. Keputusan cepat dan akurat menjadi kunci untuk memastikan setiap detik dimanfaatkan demi menyelamatkan nyawa. Tak lama kemudian, tim Satria Biru mulai bergerak. Dengan hati penuh tanggung jawab, mereka berangkat menuju lokasi kejadian. Sirine kendaraan mereka menggema, membawa pesan bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan. Tanpa pamrih, mereka hadir, membawa harapan bagi yang membutuhkan, memastikan bahwa tak ada yang dilupakan dalam misi mulia mereka. Sabtu 25 Januari 2025, sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dilaporkan terbakar. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel dari Pemadam Jakarta segera meluncur ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, 11 unit dan 33 personel masih berjibaku untuk melokalisir perambatan api. Pada pukul 18.32 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir. Kemudian pada pukul 19.02 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman memasuki tahap pendinginan guna mengurai material yang mudah terbakar, memastikan tidak ada sisa api maupun asap. Total pengerahan dalam operasi ini mencakup 17 unit gabungan, terdiri dari 12 unit dari Jakarta Pusat, 3 unit dari Jakarta Barat, serta 2 unit dari Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta dengan total 51 personel. Akhirnya, pada pukul 19.12 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Pemadam Jakarta kembali memastikan bahwa situasi terkendali serta upaya cepat dan tanggap telah dilakukan demi keselamatan warga. Kejadian kebakaran juga terjadi pada hari Jumat 24 Januari 2025. Sebuah rumah bertingkat di Jalan Kandang Sapi, Cakung Timur, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini, menurut saksi, dimulai dari plafon lantai 2 rumah tersebut. Dan api dengan cepat menyebar ke seluruh bagian bangunan. Mendapat laporan sekitar pukul 15.34 waktu Indonesia Barat, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur segera mengerahkan 6 unit pompa beserta personel untuk melakukan pemadaman, termasuk 1 unit bantuan dari Jakarta Utara. Namun di tengah upaya pemadaman, petugas menemukan seorang warga berusia 37 tahun yang sudah meninggal dunia di lantai 2 rumah tersebut. Menurut keterangan warga sekitar, almarhum mengalami penyakit stroke sehingga kesulitan untuk menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Setelah beberapa saat berjuang melawan api, pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, proses pemadaman dinyatakan selesai. Pada hari Selasa 12 Maret 2024, keadaan darurat melanda perairan barat Pulau Rambut, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, di mana sebuah kapal dilaporkan karam pada Senin 11 Maret. Petugas penyelamat sektor Kepulauan Seribu Selatan segera bergerak setelah mendapatkan informasi kejadian tersebut. 1 unit dan 2 personel dikerahkan untuk bekerja sama dengan Basarnas DKI Jakarta, TNI, dan Polri dalam pencarian korban. Meskipun pencarian sempat dihentikan, upaya tersebut dilanjutkan pada hari berikutnya, Selasa 12 Maret. Hingga kini, pencarian masih berlangsung dan pihak berwenang menduga ada 1 korban yang masih hilang dalam kejadian ini.
Selanjutnya, Rabu 10 Juli 2024, kejadian tak terduga terjadi di Jakarta Pusat. 4 orang terjebak di dalam lift sebuah gedung di Jalan Apron, Kemayoran. Setelah sistem lift mengalami error dan berhenti di antara lantai 18A dan 19, pengelola gedung yang panik langsung menghubungi petugas penyelamat sektor Kemayoran untuk meminta bantuan. Dalam waktu singkat, 2 unit dan 6 personel segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Pukul 22.07 waktu Indonesia Barat, operasi penyelamatan dimulai. Dan meski sempat menghadapi sedikit kesulitan, petugas tetap sigap dan profesional. Pada pukul 23.36 waktu Indonesia Barat, seluruh korban berhasil dievakuasi dengan aman dan terkendali. Keempat korban kini sudah aman berkat kerja keras tim penyelamat yang selalu siap siaga. Ada seorang ibu-ibu menelpon ke Sudin Damkar Jakarta Timur menginformasikan bahwa anaknya terjebak di dalam mobil. Kejadian mengejutkan terjadi pada hari Selasa 6 Agustus 2024. Tim penyelamat dari sektor Cipayung mendapat laporan tentang seorang anak yang terjebak di dalam mobil yang terparkir di rumahnya Jalan Basuki, Pulau Harapan, Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut pelapor, saat sedang memanaskan mobil, ia tidak sengaja meninggalkan anaknya di dalam dan pintu mobil terkunci. Setelah segera menghubungi petugas, 1 unit dan 4 personel dari sektor Cipayung langsung menuju lokasi kejadian. Ketika diinformasikan orang tuanya bahwa mobil tersebut sedang dipanaskan oleh orang tuanya, anak tersebut ikut masuk ke dalam mobil. Ketika orang tuanya meninggalkan mobilnya hendak mengambil sesuatu ke dalam rumah, anak tersebut terkunci di dalam mobil. Kami langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan alat handbrake pressure, fungsinya untuk membuka celah dikit di bagian pintu. Alhamdulillah selesai evakuasi, anak tersebut berhasil diselamatkan. Insya Allah, alhamdulillah juga tidak terjadi cedera pada anak kecil tersebut. Pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, operasi penyelamatan dimulai. Dengan sigap, petugas menggunakan alat rescue lifting bags untuk membuka pintu mobil. Dalam waktu singkat, sekitar 10 menit, pintu mobil berhasil dibuka. Dan sang anak berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan terkendali. Operasi penyelamatan ini berjalan lancar dan semua pihak dapat bernapas lega. Pada hari Rabu 24 Juli 2024, sebuah mobil yang terparkir di halaman kantor di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terbakar. Yang lebih mengejutkan, mobil tersebut diketahui membawa 6 jerigen bahan bakar minyak atau BBM yang tentu meningkatkan risiko kebakaran. Melihat kejadian tersebut, warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran Jakarta. Dalam waktu singkat, 4 unit dan 16 personel segera menuju lokasi. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 13.16 waktu Indonesia Barat dan dalam 9 menit, petugas berhasil melokalisir perambatan api. Setelah itu, pada pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, operasi berlanjut ke tahap pendinginan untuk memastikan tak ada sisa api atau asap yang dapat memicu kebakaran lebih lanjut. Hingga akhirnya, pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik yang memicu terjadinya kebakaran pada mobil yang membawa BBM tersebut. Kejadian unik sekaligus mendebarkan
terjadi di sebuah SPBU kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada hari Minggu 26 Januari 2025. Seorang warga tiba-tiba terjebak di dalam toilet yang terkunci dan tak bisa keluar. Tanpa panik, ia segera menghubungi media sosial pemadam Jakarta Sektor 8 Kembangan untuk meminta bantuan. Tak butuh waktu lama, tim rescue langsung bergerak cepat. Sebanyak 5 personel penyelamat dikerahkan ke lokasi. Dengan menggunakan hooligan tool, alat khusus untuk membuka pintu yang terkunci, tim dengan cekatan membebaskan pelapor. Misi penyelamatan pun sukses dalam hitungan menit. Kasih banyak, Pak. Pak. Oh iya, Pen. Ya, kasih banyak, Pak. Minggu 31 Maret 2024, kebakaran hebat melanda sebuah gudang peluru di Ciangsana yang terletak di Jalan Gut Murah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam 30 Maret. Ketika laporan kebakaran diterima, Komen Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta segera mengirimkan bantuan pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Dengan cepat, pemadam DKI Jakarta mengerahkan 15 unit dan 75 personel yang berasal dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan kantor Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Termasuk diantaranya 2 unit robotik canggih, Dok-Ing dan LUF-60 yang turut membantu dalam pemadaman. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, langsung memimpin tim di lapangan, menyatakan bahwa pelibatan pihak Dinas Gulkarmat DKI Jakarta dalam operasi ini adalah perintah langsung dari Panglima TNI. Dengan melibatkan tim gabungan dari berbagai wilayah, operasi pemadaman memasuki tahap pendinginan pada 02.41 waktu Indonesia Barat yang sangat krusial untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjuang sepanjang malam, pada pukul 8.49 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Meski demikian, petugas dari Damkar Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi terus berjaga untuk memantau kondisi di sekitar lokasi. Selanjutnya, Minggu dini hari, api besar melahap sebuah bengkel dan gudang di Jalan Bandengan Utara 1, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Kejadian ini memicu kepanikan warga setempat. Namun, respon cepat tim pemadam kebakaran berhasil menenangkan situasi. Operasi pemadaman dimulai pukul 3.20 waktu Indonesia Barat dengan fokus melokalisir perambatan api yang berhasil dilakukan pada pukul 3.55 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tahap pendinginan dimulai pukul 4.10 waktu Indonesia Barat untuk memastikan tak ada material mudah terbakar yang dapat memicu api kembali. Dengan pengerahan 17 unit dan 85 personel, operasi pemadaman akhirnya dinyatakan selesai pada pukul 6.05 waktu Indonesia Barat. Kerja keras tim penyelamat memastikan api dapat dikendalikan dan tidak meluas ke area sekitar. Ada kejadian yang mengharukan pada hari Senin 10 Juni 2024. Tim petugas penyelamat dari suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur menerima laporan penting. Seorang nenek berusia 89 tahun terjatuh dan terkunci di dalam kamarnya di Jalan Baret Biru 1, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Anak korban yang khawatir menghubungi petugas setelah menemukan pintu kamar terkunci saat ingin membangunkan ibunya untuk sholat. Saat mencoba melihat lewat jendela, anak tersebut menemukan ibunya tergeletak di lantai. Segera tim penyelamat turun tangan. Pada pukul 6.23 waktu Indonesia Barat, petugas mulai membuka pintu kamar yang terkunci. Dan hanya dalam 2 menit, tepat pukul 6.25 waktu Indonesia Barat,
nenek tersebut berhasil dievakuasi dengan aman. Proses penyelamatan berjalan lancar, memastikan keselamatan korban dalam situasi terkendali. Hitung le. Di Selasa sore, asap tebal menyelimuti area Jalan Bulungan, Kramat Pela, Jakarta Selatan. Sebuah kebakaran dilaporkan terjadi di basement salah satu gedung. Tim pemadam Jakarta langsung dikerahkan untuk menangani situasi ini. Jadi pada hari itu, jadi kami tepat jam 4 sore menerima telepon ke WA bencana yang terdapat di sektor 7 Kebayoran Baru. Adanya laporan kebakaran. Dan sebelum menerima laporan tersebut, kami juga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Kita refleks langsung menggunakan APD. Ternyata benar ada laporan masuk. Kita langsung berangkat. Ternyata yang terbakar gedung. Operasi pemadaman dimulai pukul 15.58 waktu Indonesia Barat. Setelah berjibaku selama lebih dari 30 menit, petugas berhasil melokalisir perambatan api pada pukul 16.35 waktu Indonesia Barat, memastikan kobaran tidak menjalar ke bagian lain gedung. Setelah mencapai di TKP, saya dan Bapak Setiono ini berbagi tugas. Kebetulan Bapak Setiono ini menyerang lewat depan dan saya menyerang lewat belakang di bagian spa. Setelah unit LUF datang dan asap sudah mulai keluar, kemudian kami sudah mendapat akses yang baik untuk melakukan pemadaman. Dan pemadaman dengan cepat bisa kami selesaikan. Proses pendinginan berlangsung intensif dengan melibatkan 17 unit dan 52 personil. Upaya ini bertujuan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap. Pada pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai. Tadi, di segmen sebelumnya, kita menyaksikan momen-momen penting dalam evakuasi dan penyelamatan. Tim Satria Biru dengan sigap menyelamatkan nyawa di tengah kebakaran hebat, bergegas mengevakuasi warga yang terjebak dan mengatasi api yang terus membesar. Kebakaran, baik di rumah maupun gedung bertingkat, siap datang kapan saja dan tak terduga. Kecepatan dan kesiapsiagaan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa dan mengarungi kerusakan. Bang Adam berpesan, selalu siap menghadapi bahaya, periksa rute evakuasi, dan pastikan semua anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari bersama kita cegah kebakaran dan tingkatkan kesiapsiagaan untuk keselamatan bersama. Dalam setiap kobaran api, ada semangat yang tak pernah padam. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta selalu siap melindungi dan menyelamatkan. Dengan dedikasi dan keberanian, mereka hadir di tengah ancaman, membawa harapan dan keselamatan. Inilah kami, Satria Biru, terus mengabdi demi Jakarta yang lebih aman. Sampai jumpa di episode berikutnya.